Salam sahabat ekspor semua. Nama saya Slamet Sukamto. Usia saya tahun ini 53 tahun. Saya domisili dari Bekasi. 3 tahun lalu saya udah nggak bekerja lagi setelah jadi senior manager di salah satu perusahaan. COVID penyebabnya, dan saya setelah itu menemukan aplikasi Bisa Ekspor dengan Julio. Dan sekarang aktivitas saya hanya ekspor aja, untuk eksportir komoditas saya. Saya dengan usia saya 53 tahun ini, saya 8 bersaudara dan semuanya sudah usia pensiun semua ya. Karena saya adalah anak yang ke-6. Kalau mau tanya keluarga saya 3 orang anak. Semuanya sudah besar. Anak saya yang pertama sudah bekerja di Toyota Astra, yang kedua sedang kuliah, yang ketiga SMK kelas 1. Jadi alhamdulillah aktivitas ekspor saya bisa membuat saya makin dekat dengan keluarga. Sebelum ini keluarga saya backgroundnya nggak ada yang menjadi pengusaha, entrepreneur atau bisnis, semuanya karyawan rata-rata ya. Dan nggak ada yang menjadi eksportir atau importir, nggak ada. Baru saya kali yang mulain, dan saya menjadi contoh saudara-saudara saya yang lain. Saya pernah usaha bisnis kuliner, rumah makan Pondok Ngadem, itu 3 tahun ya. Ya seperti bisnis kuliner yang lain, ada beberapa persaingan yang sifatnya non teknis, ya klinik gitu ya. Dan istri saya serta yang masak itu jadi dapat serangan supranatural ya dari kompetitor mungkin ya, sehingga berhenti bisnis kuliner. Dan berdasarkan pengalaman saya pernah menjadi sales manager, saya harus bisa menjual produk saya sendiri dan ketemu Bisa Ekspor. Akhirnya saya terjun ke dunia ekspor sampai sekarang. Saya tahu Bisa Ekspor, Julio Ekspor itu dari IG dan dari YouTube ya. Dari YouTube saya tonton terus, lalu saya beli paketnya yang 6 bulan. Belajar dengan sungguh-sungguh, saya mencatat, dibantu oleh istri saya. Kadang-kadang istri saya yang membantu mengingatkan video mana yang belum ditonton, video mana yang harus diulang. Sama-sama berdua istri saya dan anak saya semua belajar. Dan lucunya anak saya yang bekerja di Astra itu dan anak saya yang kuliah itu mentertawakan saya ketika saya belajar bahasa Inggris. Saya belajar bahasa Inggris lagi pakai aplikasi kan. Dan beberapa kali buyer telepon dalam bahasa Inggris, saya pakai speaker gitu ya, ke anak saya bilang bahasa Inggrisnya papa medok kayak orang Jawa gitu, nggak cocok banget katanya gitu. Ya itu sih seru-seruannya bersama keluarga belajar Bisa Ekspor. Jadi tanggapannya itu, istri saya dan anak-anak saya mendukung dan senang. Dan setengahnya nggak percaya, emang bisa papa ekspor, karena komunikasi, penawaran dan segala macamnya kan pasti pakai bahasa Inggris. Karena sehari-hari kita nggak pakai bahasa Inggris, dunia pekerjaan saya dulu juga nggak pakai bahasa Inggris, tapi ya keep spirit, kita belajar terus dan akhirnya alhamdulillah bisa tuh closing pertama di Desember 2022 ya. Saya termasuk yang orang konsisten dan persisten dari yang saya pelajari dari Bisa Ekspor, sehingga saya memilih komoditi atau produk dari pertama sampai sekarang belum berubah, yaitu raw material plastik scrap. Jadi dari pertama kali saya ekspor sampai 3 tahun saya jalaninnya masih dunia plastik yang scrap gitu ya, dari pabrik gitu. Kita lihat ini adalah scrap plastik yang disebut lam ya. Lam itu bekuan. Ini sebenarnya plastik loh. Ya, plastik keras dalam proses di pabrik itu, sehingga aluran sebelum dia dicetak jadi ke finish good, plastiknya itu meleleh dan membeku seperti ini. Dan itu oleh pabrik dijadikan scrap. Dan ini akan didaur ulang oleh buyer dalam suhu 285 sampai dengan 300 derajat, meleleh lagi, mendidih, nanti akan jadi biji plastik lagi. Ini seperti ini juga. Nah ini plastik ya. Ini plastik polyester. Ya, ini banyak diminati oleh buyer di Cina, di Malaysia, di India, di Pakistan. Banyak bayarnya di sana. Nanti ini salah satunya turunannya, finish good-nya akan bisa menjadi polyester, bahan tekstil, karpet, alat rumah tangga, buat alat makan, segala macam. Ini dari polyester ini. Awalnya saya punya partner 2 orang.
Satu dari Jawa Timur, Tulungagung saya lupa ya. Satunya lagi dari Jakarta. Sementara saya domisilinya di Bekasi. Jadi mempertemukan waktu segala macam untuk diskusi dan lain-lain dengan tim saya sulit. Sehingga mereka sendiri yang mengundurkan diri, akhirnya saya single fighter ya. Sampai dengan sekarang hanya disupport oleh istri dan anak-anak saya. Administrasinya, bikin packing list, invoice dan segala macam itu semua anak saya yang perempuan, istri saya urus bankingnya, kasirnya segala macam. Suka dukanya ya repot semua dari awal, cari supplier, cari gudang, cari forwarder, distribusi, angkutan. Ya ada. Sukanya kalau sudah dibayar sama buyer, dukanya ya pernah ketipu juga sama supplier lokal kita. Kalau cari buyer sudah banyak yang kasih masukan, aplikasi, terusnya platform cari buyer seperti GoForward atau melalui sosial media Facebook, LinkedIn dan sebagainya. Itu cari buyer sudah banyak lah. Cari supplier yang nggak mudah. Dari supplier itu kita harus terjun ke lapangan, nomor satu. Harus mengerti betul produk yang kita cari, menguasai produk knowledge-nya, dan mengerti alur dari produk yang kita pilih. Maksudnya alur tuh mulai dari sumber utamanya, pengepulnya, sampai dengan di mana kita bisa mendapatkan atau membeli produk yang kita cari itu. Itu sih tips saya. Dan cari yang memang bisa bertemu langsung dengan pengadanya, suppliernya. Jangan melalui mediator atau perantara atau calo dan sebagainya. Harus langsung kepada pemiliknya, A1 pemiliknya barangnya. Pertama kali saya dapat buyer itu rata-rata dari negara Cina, dari Guangdong, Shenzhen. Mereka selalu beranggapan kita sudah menjadi eksportir besar, jumlahnya besar segala macam, dan selalu harus punya uji lab terhadap material kita, atau mereka bilang TDS ya, Technical Data Sheet. Nah itu kesulitannya yang saya hadapin, saya nggak bisa. Akhirnya saya mencari buyer yang lebih fleksibel, dan saya dapat buyer yang pertama kali itu dari Vietnam. Malah saya full 100% waktu saya memang untuk kegiatan ekspor. Karena saya sudah tidak bekerja lagi, saya sudah full di dunia ekspor. Jadi kegiatan saya mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi, nggak jauh-jauh dari handphone dan laptop untuk mencari buyer, menghubungi supplier dan sebagainya. Nah, berapa lama itu? Mungkin saya nggak termasuk yang cepat, tapi juga alhamdulillah nggak termasuk yang lama kali ya dari member yang lain atau sahabat ekspor yang lain. Dari belajar di bisa ekspor 6 bulan, saya butuh waktu 4 bulan untuk closing. Jadi ya so-so lah waktunya lah ya. 6 bulan belajar, 4 bulan saya dapat closing kontainer pertama. Dengan adanya sahabat bisa ekspor itu, kita bisa bersama-sama berkumpul dalam satu komunitas, sharing, berbagi, apa-apa yang saya sudah alami yang ketidakenakan atau salah jalan, itu saya akan berbagi supaya teman-teman di sahabat ekspor tidak melalui jalan itu, atau sesuatu yang baik, yang positif, yang workable, yang bisa saya udah jalanin, saya berbagi, mereka bisa lakukan itu dan bisa jalan lebih mudah lagi. Keren sahabat ekspor. Nomor satu, sahabat ekspor itu mengumpulkan teman-teman yang sudah mulai akan ekspor dan yang sudah ekspor. Jadi menambah wawasan, menambah kolega, dan tentunya menambah sama-sama benefit, saling menguntungkan ya. Jadi harus tetap dipertahankan dan diperbesar, dibuat maju sahabat ekspor itu. Alasan saya tetap berjuang di dunia ekspor adalah, pertama itu adalah bisnis yang paling menjanjikan, profitnya jelas dan menguntungkan. Dan yang paling enak adalah pembayarannya berbeda ketika saya supply ke perusahaan atau pabrik di lokal ya, yang ada termnya cukup panjang, kadang-kadang 30 hari, 45 hari, 60 hari. Kalau di ekspor enggak loh, tutup kontainer, kita pegang dokumennya, lo mau bayar, beres tuh. So simple. Saya pertama kali staffing itu kebetulan adalah produk yang sangat langka ya di plastik scrap. Itu saya omsetnya 25.000 US dollar. Pola pembayarannya tuh 50% mereka DP, 50% lagi setelah staffing selesai, komplit, tukar dokumen, mereka bayar ke saya lunas. Dan yang sekarang yang saya lagi jalani adalah scrap plastik yang rata-rata omsetnya sekitar 17 sampai dengan 20.000 US dollar per kontainer 40 feet.
Pesan saya buat teman-teman di Sahabat Ekspor atau yang akan gabung di Sahabat Ekspor, kuatkan tekad, kuatkan niat untuk bisnis ekspor. Jangan pernah nengok ke belakang, terus maju ya, dan yakinlah pasti bisa untuk mencapai yang diharapkan di komoditas yang Anda pilih. Dan konsisten aja, pasti sampai ketemu jalannya. Kalau kita konsisten, teman-teman Sahabat Bisa Ekspor pasti dukung dan support. Jangan sungkan-sungkan kita saling berkomunikasi, tentunya semangat saling maju bersama-sama. Harapan saya sama-sama saling menumbuh kembangkan dan bersatu di dunia ekspor. Teman-teman yang baru mau mulai, nomor satu adalah pelajari produk atau komoditi dari A sampai Z-nya terhadap produk atau komoditi itu. Produk knowledge itu nomor satu, nggak ada tawar-menawar. Harus kita kuasai, bahkan harus lebih expert dari supplier kita. Banyak literatur, banyak media untuk mendapatkan kelengkapan pengetahuan terhadap produk knowledge. Yang kedua, matengkan diri kita kalau kita ingin ekspor dengan pengetahuan-pengetahuan yang menunjang tentang ekspor. Lihat YouTube sebanyak-banyaknya dari segala macam aplikasi dan platform ya. Salah satunya dari Kementerian Perdagangan, dari yang lain. Hanya untuk sebagai pengetahuan dan tambahan masukan kita. Yang paling penting adalah kuatkan tekad dan niat untuk mencapai tujuan. Pasti bisa.